Ini kita copy aja. Lalu ada mahasiswa yang hadir itu kita record 5 lah. Paste. Misalnya si Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bagus Pribadi. Kita di Lumetric Office. Pada kesempatan kali ini gua mau sharing project database gua, teman-teman, yang gua buat itu di Microsoft Access, dimana project ini mencakup riwayat perkuliahan gua. Kalau kita gambarin secara kasar itu, misalnya gua berkuliah pada tanggal sekarang nih, lalu pada perkuliahan itu dosennya siapa, MK-nya siapa, lalu mahasiswanya siapa aja yang masuk, siapa aja yang tidak masuk, keterangannya apa, lalu perkuliahan itu ada tugas atau tidak, ada kuis atau tidak, dan segala macam itu bisa ke record di sini, teman-teman. Nah, untuk tampilannya, mari kita coba buka form utama ini. Nah, pada tanggal terakhir gua perkuliahan itu, coba kita ke terakhir recordnya. Nah, pada tanggal perkuliahan terakhir itu tanggal 14, teman-teman. Dimana di sini terdapat 2 MK ya pada semester 5 ini. Dimana ngelihatnya MK 2 MK tersebut ngelihatnya adalah di sini, teman-teman. Di riwayat perkuliahan 2 MK nih. MK apa aja pada tanggal 14 Oktober itu bisa kita lihat di sini, teman-teman. Di sini kita tampilnya memang ID-nya doang, tapi kalau kita buka pemboboknya itu bisa kelihatan apa aja MK-nya. Tapi kan kalau kayak gini teman-teman pasti nggak bakal tahu dong ini ID MK-nya apa. Tapi tenang aja, dia nanti bakal nongolnya di sini, teman-teman, di kehadiran mahasiswa ini. Itu MK apa aja yang hadir pada tanggal itu, yang sedang berjalan pada tanggal itu kelihatannya di sini. Kenapa di sini nggak gua tampilin? Karena udah ada di sini, jadi nggak perlu ditampilin lagi gitu. Buat apa? Kebanyakan nanti. Oke, biar gue jelasin fieldnya satu-satu nih ya. Misalnya ID perkuliahan ini, teman-teman. ID perkuliahan ini itu mengacu berdasarkan MK. Jadi biasanya itu kan dalam satu hari, kalau di kampus tempat gua itu terdapat 2 MK. Dalam satu kali pertemuan MK itu ini ID-nya. Jadi dalam satu pertemuan itu beda-beda. Jadi pada pertemuan kedua itu ini ID-nya. Bedanya itu di mana sih? Ya kelihatannya dari sini. Itu di 3 digit terakhirnya itu nomor urut. Kalau kita terjemahin ID perkuliahan ini itu adalah bulan, lalu tahun, dan nomor urut. Simple ya. Nah, nomor urutnya 020. Lalu pada ID perkuliahan hari ini itu ada MK apa aja sih? Yang tadi kita buka itu ada metode penelitian. Lalu kehadiran dosen, ini gue pakai checklist kayak gini. Misalnya dosen itu hadir, ya ini di checklist. Kalau tidak hadir, ya tidak di checklist. Misalnya pada pertemuan dosen yang hadir itu ada materi tentang Flutter, tipe data gitu. Lalu di situ juga tuh ada tugas. Nah, tugas ini, file tugas, kuis sama project ini itu gua set maksimal karakternya itu 80, teman-teman. Jadi kalau ada tugas yang panjang, buatkan 20 ini, 20 ini, 20, 1, 2, 3, 4 sampai berapa gitu. Dan melebihi karakternya 80 itu nggak gua catat di sini, teman-teman. Itu gua nyatetnya di sini. Nah, misalnya pemrograman Androidnya ini masih bisa ketampung di tadi karena nggak sampai 80 karakter gitu. Karena ada yang singkat-singkat di sini. Jadi misalnya ada tugas kayak gini, teman-teman. Nah, nih tugas kayak gini kan, ini kan lebih dari 20 karakter, 80 karakter ya. Pasti panjang banget. Kalau kita masukin di sini itu panjang, teman-teman. Jadi kita nggak perlu dimasukin di sini. Kita perlu nyalin linknya ini, lalu kita shortkan, lalu tempel di sini. Atau website di sini juga itu udah gua share dalam dalam grup kelas ya. Jadi tugas apa aja yang udah selesai sama yang udah dikumpulkan ini gua share linknya di grup gitu. Jadi bisa teman-teman di kelas kita juga itu bisa diakses di grup itu gitu. Jadi mereka nggak bingung lah apa aja tugasnya yang udah lewat tanggalnya gitu. Tapi untuk database ini gue mau tetap kasih riwayat datanya ada gitu, bahwa pernah ada tugas gitu. Paham ya, teman-teman? Oke, misalnya pada pertemuan kemarin juga itu, pada pertemuan tanggal 14 Oktober itu ada kuis, ya kuisnya bisa dicatat di sini gitu.
ataupun ada project. Project ini biasanya jangka panjang ya, misalnya project untuk UTS atau UAS, jadi catat di sini juga. Lalu misalnya kita demokan ya, misalnya kita bikin record baru lah ya, record baru. Misalnya pada tanggal 16 Oktober ini, 16 ya teman-teman, semesternya semester 5, ID perkuliahannya pasti bingung nih. Oke, ID perkuliahan 10 2024. Lalu nomor urut terakhir itu berapa sih? Kan pasti kalau yang ngisi bukan yang buat pasti nggak paham urutannya gitu, nggak bakal tahu. Nah itu gimana cara ngelihatnya? Cara lihatnya itu ada di data perkuliahan terakhir di input ini teman-teman. Di sini data terakhir itu nomor urut 20. Jadi kita isikan 021. IDMK-nya apa pada perkuliahan hari itu, misalnya sistem digital. Lalu dosennya hadir atau tidak? Hadir. Materi tentang apa? Sistem. Lalu ada tugas nggak? Carilah buatkan makalah. Buatkan makalah tentang sistem apa? Sistem digital ya, digital. Misalnya tentang apa gitu ya. Tentang bla 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 lah. Tentang apa ya, udah tentang apa aja bisa ya teman-teman ngarang. Ini kan misalnya doang ya, demo ya. Lalu ada kuis, misalnya kuisnya beri contoh ada 3 kuis gitu dalam pertemuan itu. Sistem digital gitu ya misalnya ya, gue males mikir teman-teman. Oke, misalnya project nggak usah diisi lah kepanjangan ya. Nah ini kalau kita simpan, otomatis nomor urut ini teman-teman itu masuk ke sini nih, nomor urut yang terakhir di input itu masuk ke sini kalau kita simpan. Kenapa harus terekod di sini? Agar ketika kita membuat ID baru, kita tahu nomor urut terakhir itu berapa. Jadi nggak double data teman-teman. Kalau kita nggak tahu misalnya bulan 10 2024 021, lalu walaupun kita isi MK-nya beda, itu kan sistem digital tadi ya, desain grafis gitu misalnya, kehadiran masuk oke. Tentang membuat poster, lalu nggak ada tugas, nggak ada kuis, kita simpan, itu dia kena primary key teman-teman. Karena apa? Double di sini nomor ininya, ID perkuliahannya, nomor urutnya gitu. Karena kalau kayak gini tadi rancu ya, jadi makanya fungsinya data perkuliahan terakhir di input itu untuk mengacu data terakhir gitu. Kalau kayak gini pasti bisa gitu, dan otomatis nongol di situ. Paham ya untuk riwayat perkuliahan ini? Lalu misalnya kita lari ke kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa juga ini mengacu berdasarkan ID perkuliahan. Jadi misalnya ID MK-nya itu misalnya kita 021. Nah otomatis MK ini terisi sistem digital. Nah kalau kita selesaiin dulu nih, misalnya nama gue ya, Bagus Pribadi. Jenis absensi hadir ya, ruangan lab. Nah di sini pun terekod ID dosennya siapa itu terekod gitu. Nah yang gue jelasin tadi, kenapa di sini bisa langsung kayak isi sistem digital? Karena sesuai riwayat perkuliahan di sini. Itu kan sistem digital ya. Kalau kita rubah kecerdasan buatan, kita simpan, otomatis di sini berubah juga, ngikutin berdasarkan ini perkuliahan di sini teman-teman. Paham ya? Kalau nggak paham pokoknya komentar aja di bawah, gua jelasin nanti. Lalu pada perkuliahan sistem digital, karena kita ubah ke sistem digital, ini kita copy aja. Lalu ada mahasiswa yang hadir itu kita record 5 lah, paste. Misalnya si Kevin. Ini si Kevin ini KM kita teman-teman. Oke, misalnya dia jenis absensinya hadir, ruangannya sama dong, lab. Oke, lalu ini juga kecerdasan buatan. Misalnya Abu hadir, lab. Lalu misalnya pastiin lagi Najwa misalnya hadir, lab. Lalu misalnya pastiin lagi Firda misalnya hadir, lab. Oke. Lalu kita pastiin lagi. Oh, udah 5 ya. Di sini otomatis ngehitung ya 5 record ya teman-teman di sini.
Ini juga pakai rumus, nanti kita bahas juga. Nah, misalnya pada pertemuan kecerdasan buatan itu yang hadir cuma 5 siswa. Bisa kita record, yang tidak hadir bisa teman-teman. Misalnya kita pastiin lagi ya, paste. Lalu misalnya di sini kita kasih siapa ya yang sering yang sering ini nih, kita kasih orang ini aja nih, Rashid. Misalnya dia izin gitu, keterangannya yang lab 1, keterangan ruangannya. Tapi keterangan izinnya ini teman-teman, kita gua buatin keterangan dia izin apa karena kepanjangan. Yang jelas pada perkuliahan hari itu dia izin aja. Udah, dia biar disuruh mikir sendiri hari itu izin kenapa gitu. Udah, biarin aja. Jadi nggak perlu kasih keterangan lah kebanyakan ya. Cuma kalau memang teman-teman nanti perlu kasih keterangan, ya nggak apa-apa, nanti kita buat. Bisa kok, di sini masih muat. Gitu ya. Misalnya ada 6 record nih, yang 1 izin gitu pada MK kecerdasan buatan. Gitu. Lalu MK kecerdasan buatan ini sudah selesai dan kita mau absen siswa yang mengikuti MK perkuliahan desain grafis, teman-teman. Lalu kita pastikan saja ID-nya di sini. ID-nya itu tadi nomor urut 22 ya. Ini ID-nya. Otomatis nongol ya. Lalu kita tab, kita namanya Bagus Pribadi gua dong. Gua pasti ikut MK ini katanya. Lalu hadir lab 1 juga. Lalu kita paste aja, kita copy dulu ini ID-nya ID perkuliahannya. Maaf. Lalu kita paste. Lalu misalnya Kevin hadir juga pada MK ini, lab. Lalu misalnya beda orang juga nggak apa-apa teman-teman. Misalnya ini paste beda orang nih ya, misalnya si Alvin padahal di MK pertama dia nggak hadir, tapi di MK kedua hadir, lab 1. Ini mengapa demikian teman-teman? Karena kadang cuma mengikuti 1 MK dalam 1 kali perkuliahan gitu. Sedangkan dalam 1 perkuliahan itu bisa jadi ada 2-3 MK kan. Jadi kadang ada mahasiswa konversi yang mengikuti hanya 1 MK, misalnya 2 MK, ataupun mahasiswa yang ulang gitu. Itu bisa terjadi pada perkuliahan, teman-teman. Jadi ketika MK pertama si Alvin nggak ikut dan MK kedua si Alvin ikut, berarti dia cuma ikut MK desain grafis pada hari itu. Gitu, teman-teman. Paham ya? Itu pun boleh terjadi, boleh ya. Yang nggak boleh itu kayak gini, misalnya gua ke data lagi teman-teman, meskipun ini alpha lah. Nah, kalau yang kayak gini menurut teman-teman boleh apa enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena pada ID perkuliahan yang sama, gua udah terdata di sini dengan keterangan hadir. Kenapa didata lagi di sini dengan keterangan alpha? Itu kan harusnya tidak perlu karena itu menyebabkan duplikat data ataupun data double gitu. Maka itu nggak boleh. Berarti ini primeriknya bener, insya Allah bener teman-teman. Lah tapi kenapa nama gue ada 2 di sini? Ya karena gue pada tanggal 16 Oktober ini ngikut 2 MK gitu. Jadi gue ya MK-nya ada, hadir dosennya, jadi absen dong gitu kan. Oke, paham ya teman-teman? Pokoknya kalau nggak paham komentar aja di bawah, nanti gue bales insya Allah. Oke, untuk itu mengenai rekap absensinya paham ya. Kalau kita simpan, ini yang hadir pada tanggal 16 Oktober gitu. Biasanya dalam 1 MK itu yang pure dan nggak ada mahasiswa, kalau mahasiswa konversi nggak dihitung sama yang ngulang nggak dihitung, itu di kelas kita ada 15 teman-teman kalau hadir semua itu. Jadi kalau hadir semua dalam 2 MK total 30 gitu. Dan misalnya ada mahasiswa yang ngulang atau konversi bisa jadi nambah, bisa jadi 31 gitu kan, nggak imbang gitu misalnya ngikut salah satu. Paham ya? Insya Allah paham lah ya. Kalau belum paham nanti bisa komentar di bawah ataupun ngikutin video ini, karena nanti kedepannya gue bakal bikin part-partnya, gimana kita nyiapin table-tablenya, table-table apa yang perlu disiapin, ataupun relasinya, primary key-nya, nanti kita buat pada kesempatan yang akan datang gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tertarik dan pengen ngikutin gimana cara buat project ini, teman-teman bisa
aktifin loncengnya pada channel gua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya mangga kalau mau di subscribe. Udah sih itu lagi. Jadi kalau masih bingung pada pertemuan pertama ini bisa komentar di bawah, nanti gua arahkan, bisa lewat personal chat atau tetap komentar di kolom komentar kalau memang bisa dijawab secara singkat gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Terima kasih juga atas atensinya. Terima kasih juga kepada dosen yang udah mengajarin dasar database ini, karena ini ngebantu banget untuk pendataan-pendataan kayak gini. Oke, itu aja. Terima kasih atas atensinya. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.